Cowok ini tiap malam masuk ke bawah tempat tidur Kyung Min. Ketika Kyung Min sudah tidur, cowok ini pakai barangnya, lalu memeluknya, dan sebelum subuh cowok ini akan pergi sendiri. Hal ini tidak diketahui Kyung Min. Namun Kyung Min juga mulai merasa ada yang aneh. Setiap pagi dia merasa badannya pegal. Susu yang dibeli kemarin tiba-tiba habis. Tempat duduk toilet yang ditutup sebelumnya pun terbuka. Saat Kyung Min ingin keluar, kunci pintu dibuka orang lain. Dan ada goresan di atas kuncinya. Kyung Min pun merasa khawatir. Dan mengganti kata sandi pintu. Ketika malam hari, saat Kyung Min pulang kerja, kunci pintu dibuka orang lagi. Dia pun merasa takut. Malam hari ketika Kyung Min sedang tidur, dia mendengar ada orang yang membuka pintu. Dia mendekati pintu dan melihatnya. Kyung Min sangat takut. Akhirnya suara berhenti. Kyung Min memberanikan diri untuk melihat keluar. Setelah memastikan tidak ada orang, dia membuka pintu. Tidak ada orang di luar sana. Kyung Min kira orang tadi salah rumah. Namun dia menemukan putung rokok di depan. Dia pun lapor polisi. Saat polisi datang, polisi pun menenangkan Kyung Min. Mungkin kebetulan saja orang lewat. Kyung Min pun akhirnya kembali tidur. Saat dia tidur, seorang cowok keluar dari bawah kasur. Dia menggunakan obat bius membuat Kyung Min pingsan. Bagaikan rumah sendiri. Dia mandi dan gosok gigi. Kemudian tidur di samping Kyung Min. Saat bangun Kyung Min pun merasa sangat lelah. Saat kerja dia pun bertemu seorang klien yang aneh. Klien itu bilang dia kenal Kyung Min, dan ingin ajak Kyung Min makan bersama. Namun ditolak oleh Kyung Min. Klien itu pun bilang, "Kamu hanya pelayan, beraninya pandang rendah saya." Semua orang pun melihat mereka. Hal yang sangat memalukan. Manajer bank pun datang membantu Kyung Min. Lalu satpam mengusir klien itu. Siapa tahu saat Kyung Min pulang kerja, klien itu muncul lagi, dan ingin mengantar Kyung Min pulang rumah dengan maksa. Beruntungnya, manajer bank datang membantunya. Manajer pun mengantarnya pulang. Saat Kyung Min sampai rumah, rumahnya mati lampu. Saat dia buka lampu handphonenya, tiba-tiba orang mengetuk pintu. Kyung Min takut klien tadi mengikutinya. Lalu dia mencoba mengintip keluar. Rupanya manajer dia. Dompet Kyung Min tertinggal di mobilnya. Manajer mengantar dompetnya. Melihat rumah yang gelap, dia pun membantu Kyung Min. Setelah itu, manajer ingin ke toilet. Kyung Min pun menyimpan barang terlebih dahulu. Dan menyadari tempat duduk terbuka. Biasanya dia tidak pernah membukanya. Dia sangat ketakutan melihat manajer yang lagi cuci tangan. Kyung Min pun bertanya bagaimana dia tahu rumahnya. Manajer pun terdiam. Kyung Min mulai curiga dan berlari keluar. Saat Kyung Min melihat polisi yang berpatroli, dia pun berteriak dengan kuat. Saat polisi buka pintu, manajer sudah meninggal. Rupanya dia bukan penjahatnya. Polisi pun menahan Kyung Min. Dikarenakan di dalam rumah masih ada orang ketiga, polisi pikir Kyung Min merencanakan pembunuhan manajernya. Kyung Min pun ditahan 24 jam. Namun karena tidak ada bukti, Kyung Min dibebaskan. Rumah ini sangat berbahaya. Kyung Min ingin pindah segera. Saat pindahan Kyung Min menemukan satu kunci. Kunci rumah di atas. Kyung Min pun mencoba. Saat dia membuka pintu, tidak ada orang di dalamnya. Rumah ini sudah lama tidak ada penghuni. Kyung Min mendapatkan informasi pemilik rumah ini adalah wanita. Namun tidak ada yang menjawab. Saat dia memeriksa transaksi bank, wanita ini setiap hari Sabtu jam 1 akan belanja di minimarket sebesar 3.200 yen. Kyung Min mengajak teman ke minimarket. Pada jam 1 ada seorang wanita yang belanja 3.200 yen. Mereka pun mengikutinya. Namun sampai di salah satu simpang, Kyung Min berpisah dengan temannya. Kyung Min melihat sebuah rumah yang aneh. Kuncinya mirip dengan kunci rumahnya. Dia pun mencoba kata sandi acak. Namun selalu salah. Lalu dia pun mencoba kata sandi dia sendiri. Setelah itu, pintu terbuka. Temannya berhasil mengejar wanita tadi. Namun bukan orang itu yang mereka cari. Kyung Min pun masuk ke rumah itu. Di dalam rumah itu, seorang wanita terikat di atas kasur. Pada saat Kyung Min ingin melapor polisi, tiba-tiba masuk seorang pria dengan jarum bius dan menyuntik ke badan wanita yang diikat. Wanita ini adalah tetangga Kyung Min yang hilang. Dan pria ini adalah pembunuh manajer Kyung Min. Kyung Min sembunyi di bawah dan ketakutan. Telepon pria tiba-tiba jatuh. Dia pun memungutnya dan pergi meninggalkan Kyung Min. Kyung Min pun ingin kabur. Namun si pembunuh tiba-tiba masuk kembali. Kyung Min bersembunyi di belakang pintu.
Dia melihat si pembunuh membuka selimut wanita itu. Dan terlihat kaki wanita yang dipotong. Saat ini, terdengar suara sirene di luar. Si pembunuh pindah ke dekat jendela. Kyung Min berlari ke ruang tamu dan bersembunyi di bawah meja. Dia melihat si pembunuh mengeluarkan gergaji. Dan mulai potong lengan wanita itu. Tiba-tiba, botol jatuh ke bawah lantai. Kyung Min ketakutan. Namun si pembunuh terus memotong lengan wanita tadi. Kyung Min pun segera lari keluar. Saat dia buka pintu, teleponnya tiba-tiba berdering. "Oi, teleponmu berdering." Kyung Min berlari sekuatnya. Jalanan tidak ada orang. Si pembunuh terus mengejar. Kyung Min pun bersembunyi di sebuah toko. Tunggu si pembunuh pergi. Dia pelan-pelan keluar. Tiba-tiba pintu dibuka. Kyung Min ketakutan. Saat ini, teman Kyung Min menabrak si pembunuh dengan kuat. Namun si pembunuh berhasil menjatuhkan teman Kyung Min. Kali ini Kyung Min sangat ketakutan. Beruntungnya ada polisi yang lewat. Polisi menemukan potongan tubuh wanita yang dibuang di tempat sampah. Tangan mayat itu ada satu kartu nama. Kartu itu yang diberikan Kyung Min ke kliennya. Polisi pun menangkap si klien itu. Klien itu mengaku tidak membunuh orang. Dia tidak akan menggunakan cara sadis, memotong lengan orang. Tapi polisi tanya, "Saya tidak bilang korban itu dipotong. Bagaimana Anda tahu?" Si klien menjawab, "Karena saya seorang tukang kayu. Saya tidak akan memotong potongan yang begitu jelek." Saat polisi melihat jam yang dipakainya, teringat kata Kyung Min. Dia ada lihat si pembunuh juga pakai jam seperti itu. Dan dapat dipastikan si klien adalah pembunuh. Case ini bisa diselesaikan setelah hasil sidik jarinya keluar. Demi keamanan, Kyung Min pun pindah ke rumah baru. Dan karena sidik jari tidak cocok, si klien dibebaskan. Saat pindah ke rumah baru, Kyung Min mendapat kiriman. Isinya telepon yang dia jatuh di rumah pembunuh. Dan dalamnya semua foto Kyung Min lagi tidur. Belum sempat ketakutan, teman Kyung Min pun telepon. Ada pria yang tidak dikenal. Sang pria masuk ke toilet. Dan saat temannya masuk rumah, temannya dibius hingga pingsan. Kyung Min segera lari ke rumah temannya. Saat ini, sang pria lagi siap-siap memotong kaki temannya. Kyung Min pun mencoba membuka pintu. Saat itu ada tangan yang memegang dia dari belakang. Dia adalah si klien. Dia pun mukul Hyung Min dan memarahinya. Beruntung polisi tiba di tempat. Saat polisi buka pintu, temannya terbaring di atas kasur. Pembunuh tidak membunuhnya. Rupanya video direkam 3 jam lalu. Temannya baik-baik saja, karena sasaran si pembunuh adalah Kyung Min. Polisi memberikan satu CCTV ke Kyung Min. Kyung Min meletaknya di atas lemari, agar bisa merekam bagian pintu masuk, dan memastikan apakah ada orang yang masuk rumah. Kyung Min pun pergi ke minimarket beli barang, dan bertemu seorang satpam. Saat mau pergi, terdengar jumlah belanja si satpam adalah 3.200 yen. Jangan-jangan, dia balik dan lihat, si satpam juga memakai jam kuno yang sama. Dia pun berlari pulang rumah dan mengunci pintu. Kali ini kunci pintunya ada 3. Saat ini, polisi telepon dia. Suruh dia jangan keluar rumah. Si klien sudah dibunuh. Si pembunuh pasti masih berkeliaran. Kyung Min pun membuka CCTV. Sebelum dia masuk sudah ada seorang pria yang masuk. Pria itu adalah si satpam tadi. Setelah bercermin, dia pun bersembunyi di bawah tempat tidur. Kaki Kyung Min pun bergemetar. Dia sangat ketakutan. Tiba-tiba tangan keluar. Kyung Min segera berusaha berlari keluar. Namun kunci terlalu banyak, dan tidak bisa keluar. Saat Kyung Min sadar lagi, dia sudah diikat di suatu tempat. Tangannya diinfus. Si pembunuh meminta Kyung Min tidak kabur, jika tidak dia akan memotong kakinya. Saat si pembunuh mendekat, dia menggigit telinga si pembunuh, lalu menusuk jarum ke tangan si pembunuh. Kyung Min pun berlari keluar. Namun sepertinya tidak ada jalan keluar. Dia masuk ke salah satu kamar. Namun jendelanya ditutup. Kyung Min tidak bisa keluar. Dia mengurungkan diri di dalam kamar itu. Dan si pembunuh pun mulai mencari Kyung Min. Terdengar suara orang yang buka pintu. Kyung Min pun sangat ketakutan. Namun polisi mendapatkan informasi si pembunuh dan datang sendiri untuk menyelamat orang. Saat polisi masuk, si pembunuh dan polisi saling mukul. Namun polisi ditusuk oleh si pembunuh dengan kaca. Saat tidak ada suara di luar, Kyung Min keluar dan melihat. Si pembunuh menangkap Kyung Min dan akan memotong lengannya. Namun tiba-tiba lemari menimpa si pembunuh, dan tangan si pembunuh tertancap paku. Kyung Min memukul kepala si pembunuh dengan kuat. Si pembunuh menarik tangannya yang terjepit, lalu mencekik leher Kyung Min.
Ketika Kyungmin hampir mati, Kyungmin dengan kuat menghantam kepala si pembunuh ke atas paku. Dan akhirnya si pembunuh meninggal. Kyungmin pun akhirnya selamat dan dinyatakan bebas tanpa kejahatan. Dia pun kembali ke hidup normal. Namun dia selalu melihat bahwa tempat tidurnya. Dorlu, cerita pun berakhir. Cerita ini mengingatkan kita, tinggal sendiri ataupun dengan keluarga, harus selalu menjaga keamanan sendiri dan melindungi diri sendiri. Baiklah, ingat subscribe channel saya. Terima kasih. Goodbye everyone.